Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan hari ini spesial. Di sini saya bakal sharing pengalaman saya gagal SNPTN tapi bisa lolos SBMPTN. Nah, barangkali nanti pengalamannya ada tips yang bisa diambil sama teman-teman, silahkan bisa dicoba pengalaman saya ini, barangkali bermanfaat ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nanti misalkan info ini bermanfaat, silahkan bisa di-share ataupun di-like gitu ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya ini ya, saya ini adalah lulusan STM, lulusan SMK gitu. STM jurusan TKJ gitu pada waktu itu. Nah, pasti dong, baik di SMA maupun di STM, jika kelas 3 itu pasti ada guru BK atau guru-guru yang kayak ngobrolin tentang SNPTN maupun SBMPTN. Jadi kayak guru-gurunya tuh ngomong, ayo siapa yang mau ikut SNPTN, ayo siapa yang mau daftar silahkan gitu. Terus ada sosialisasi di kelas-kelas gitu kan. Nah, di awal-awal itu, di awal-awal informasi SNPTN itu, saya sudah tertarik ya, jadi tertarik untuk daftar SNPTN, termasuk teman-teman sekelas juga banyak banget yang tertarik gitu. Di situ juga ada program bidik misi kan, ada bidik misi bagi keluarga menengah ke bawah yang kurang mampu. Nah, kebetulan saya ikut program bidik misi itu. Jadi saya daftar SNPTN dan juga daftar bidik misi. Mungkin kalau sekarang itu namanya KIP kuliah ya gitu. Terus mungkin ini ya, SNPTN zaman saya sama SNPTN zamannya teman-teman sekarang mungkin beda. Kalau dulu itu kalau nggak salah itu semua boleh daftar SNPTN, tapi mungkin kalau sekarang dibatasi cuma 40% aja dari total kelas 3 satu sekolahan gitu. Jadi dulu lebih enak karena boleh daftar semuanya gitu. Nah, di waktu itu saya ambilnya SNPTN dan juga saya ikut program bidik misi. Jadi kan daftarnya gratis kan. Nanti SNPTN maupun SBMPTN nanti gratis lewat jalur bidik misi itu gitu. Waktu itu SNPTN saya ambilnya itu ada pilihan 4 pilihan kalau nggak salah, 4 pilihan, 2 kampus. Satu kampus yang satu regional dengan sekolah. Pada waktu itu kan saya sekolahnya di Solo, jadi saya ambilnya UNS satunya, yang satunya itu saya ambil UNY gitu. Jadi empat pilihan, dua prodi ini di UNS saya ambil PGSD sama PTIK UNS, yang dua lagi itu saya ambil PGSD sama PTIK UNY gitu. Keduanya PGSD guru semua gitu. Saya dulu itu ambil PGSD karena kalau mungkin enak gitu ya, kalau jadi guru ngajar anak SD itu mungkin enak, pulangnya cepet, kemudian ngajarnya juga enak gitu. Terus kalau PTK, kebetulan saya kan SMK ya, SMK jurusannya TKJ, jadi yang agak nyambung. Jadi saya ambilnya ke TKJ itu, ke guru TIK gitu, maaf, ke guru TIK gitu. Tapi ternyata keempat-empatnya ini saya gagal semua. Pengumuman SNPTN-nya saya gagal semua, tidak ada yang diterima dari keempat ini. Ternyata saya sadar ya bahwa jurusan PGSD itu termasuk jurusan yang saingannya sangat banyak banget. Bahkan di UNS itu mungkinan paling banyak ya. Cukup banyak juga. Di UNY pun juga sama. PGSD itu peminatnya saingannya banyak banget gitu. Sedangkan saya misalkan dilihat dari kelas, dari sekolah gitu, saya tidak pinter-pinter amat, jadi pupuk bawang gitu ya di kelas. Setelah itu saya sadar diri, ternyata nilai segitu tuh tidak cukup untuk bersaing dengan teman-teman lain, apalagi teman-teman SMA ya nilainya bagus-bagus dan dari jurusan yang sesuai gitu. Sedangkan saya dari jurusan SMK, jadi jurusan TKJ gitu. Nah, akhirnya saya cari-cari trik gitu ya. Pokoknya itu saya itu pokoknya harus kuliah dapat beasiswa bidik misi itu. Gimana caranya harus kuliah dapat beasiswa, apapun jurusannya pokoknya saya bisa kuliah dulu saya seperti itu. Makanya saya cari triknya gini, kira-kira jurusan apa sih yang saingannya dikit gitu, jurusan apa yang saingannya dikit tapi saya masih mempertimbangkan untuk ambil guru gitu, kayak mungkin seneng gitu aja ya, pokoknya jadi guru dulu gitu. Jadi pokoknya jurusan FKIP dulu gitu.
Akhirnya saya browsing-browsing. Nah, di waktu itu ternyata di UNS itu jurusan yang keguruan itu yang saingannya sedikit, itu kebanyakan guru-guru dari jurusan sosial gitu. Seperti guru sejarah, guru sosiologi gitu tuh dikit banget yang minat gitu. Akhirnya saya ambil eh, pendidikan sejarah di SBMPTN. Jadi di SBMPTN itu dulu saya ambil 3 pilihan. Yang pertama itu pendidikan sejarah UNS, yang kedua itu pendidikan matematika UNS, yang ketiga itu pendidikan elektro UNES-nya. 3 pilihan ini gitu. Dan alhamdulillah di SBMPTN saya diterima di jurusan pendidikan sejarah pilihan pertama, karena emang yang penting pokoknya dapat beasiswa bidik misi dulu, dapat kuliah dulu, dapat diterima dulu di negeri gitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya keterima di pendidikan sejarah dari SMK-nya TKJ, kuliahnya di UNS, FKIP sejarah, nggak nyambung sama sekali ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya syukuri, alhamdulillah banget bisa keterima kuliah di UNS jurusan pendidikan sejarah gitu. Dan alhamdulillah juga ternyata bidik misinya pun juga keterima. Akhirnya saya bisa kuliah di UNS, dapat bidik misi. Alhamdulillah banget, alhamdulillah sampai selesai, sampai lulus gitu ya. Mungkin tips dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Kalau misalkan sepemikiran dengan saya, yang penting bisa kuliah di negeri dulu, apapun jurusannya saya lakukan gitu. Yang penting nanti mengalir gitu ya. Mungkin bisa pakai tips saya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya pemikiran, pokoknya saya harus masuk jurusan hukum gitu, di kampus manapun pokoknya hukum, ya udah silakan, nanti mungkin bisa cari tips dari teman-teman yang lain gitu, yang udah kuliah gitu ya, bagaimana tipsnya, barangkali bisa bermanfaat dan cocok dengan pemikiran teman-teman gitu ya. Karena beda-beda pemikirannya, kadang kan ada yang ini pokoknya aku harus kuliah jurusan A, pokoknya aku harus kuliah di kampus A jurusan A gitu, bahkan sampai nyoba bertahun-tahun gitu kan. Nggak apa-apa ya, yang penting semangat aja teman-teman, karena walaupun SNPTN belum berhasil, masih ada jalur SBMPTN. Kalau SBMPTN belum berhasil juga masih ada jalur ujian mandiri di kampus masing-masing gitu ya. Jadi semangat belajarnya. Untuk SBMPTN kurang lebih masih 20-an hari lagi, dan untuk SNPTN pengumumannya ditunggu aja, barangkali bisa keterima di SNPTN, jadi nggak usah repot-repot ikut ujian SBM maupun UMBPTN gitu ya. Cukup sekian hari ini. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Silahkan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.